Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-mursalat, maka kita masuk pada jawab daripada sumpah tadi. Bahwa sumpah-sumpah itu digunakan untuk menceritakan sebuah peristiwa yang sangat besar. Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Artinya kiamat itu pasti terjadi. Walaupun tidak diketahui kapan terjadinya, tetapi pasti terjadi. Makanya Nabi SAW ketika datang Arab Badui menemui Nabi dan mengatakan, kapan akan terjadinya kiamat wahai Rasul? Mata sa'ah. Maka Nabi SAW berpaling dan tidak mau menjawab sampai 3 kali. Baru Nabi SAW mengatakan, wa ma'a'adatta laha. Engkau bertanya soal kiamat itu, apa yang kau telah siapkan untuk terjadinya? Maka sang Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun persiapan, walakinni uhibbullaha wa rasul, tetapi aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan idola. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, wa ma'a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk terjadinya kiamat. Artinya kiamat itu pasti terjadi. Bahkan ketika Jibril alaihi salatu wassalam juga bertanya kepada Nabi SAW soal kapan terjadinya kiamat, maka Nabi SAW hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kiamat itu pasti terjadi, tetapi kapan terjadinya Allahu a'lam, karena ini perkara gaib. Sebab kalau Nabi SAW tahu, pasti dia jawab. Makanya dalam hadis Jibril yang sangat panjang itu, Nabi ditanya soal Islam, Rasul jawab. Kemudian juga Rasul ditanya soal iman, Rasul pun menjawab. Kemudian Rasul ditanya soal ihsan, Rasul pun menjawab. Tapi ketika Nabi SAW ditanya soal kapan kiamat, Rasul tidak jawab. Artinya bahwa tidak menjawabnya Rasul bukan berarti tidak terjadi kiamat, tapi Rasul tidak mengetahui kapan terjadinya. Makanya Nabi SAW hanya menjawab tanda-tandanya saja, bahwa apabila telah muncul tanda ini, tanda itu, maka kiamat akan datang. Dan tanda-tanda kiamat itu kan ada 2 macam. Ada tanda-tanda kiamat kecil, dan datangnya kadang datang, kadang hilang. Dan ada tanda-tanda kiamat besar yang kalau datang itu akan terus berkesinambungan, tidak akan terputus sampai kiamat dibangkitkan. Dan 90% lebih, kata para ulama, tanda-tanda kecil itu sudah muncul. Hanya tinggal beberapa persen saja dan mengarah kepada tanda-tanda kiamat besar. Tapi kapan terjadinya, sekali lagi kita tidak tahu. Tapi Allah katakan, innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan soal kiamat kepadamu itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi kehancuran alam semesta. Seperti apa kehancuran alam semesta ini? Allah memulai dengan kondisi bintang.
Allah mengatakan fa idzan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang itu dihapuskan cahayanya. Di dalam ayat yang lain, wa idzan nujumun kadara, dan tatkala bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Sebagian para ulama mengatakan arti kadara artinya tasaqat, artinya bintang-bintang itu berjatuhan. Tapi ada juga yang mentafsirkan artinya taghayyara, bintang-bintang itu akan berubah, yang tadinya bercahaya menjadi gelap gulita. Tentu penafsiran baik yang mengatakan bintang itu akan berjatuhan pada hari kiamat, ataupun yang mengatakan bintang itu akan terhapus cahayanya, tidak bertentangan, karena bisa dijamak. Dikatakan oleh Imam Al-Kalbi dan juga Imam Atha, seorang ahli tafsir, tumtirus sama yawma idin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Pada hari kiamat langit akan menurunkan hujan bintang. Biasanya hujan itu air, ini bintang dihujankan, maka tidak tersisa satu bintang kecuali akan jatuh ke permukaan bumi. Lah ketika bintang itu jatuh, maka terjadilah perubahan yang tadinya terang menjadi gelap. Jadi jatuh dulu baru kemudian gelap, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita juga melihat bukan hanya bintang, bahkan matahari dan juga bulan pada hari kiamat itu keduanya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan asy-syamsu wal qamaru mukawwaran yaumal qiyamah. Matahari dan bulan akan digulung dan dilipat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kemana matahari dan bulan digulung itu, dan keduanya bagian daripada bintang, maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari akan digulung pada hari kiamat itu dan akan dipendamkan ke dalam jahanam. Tentu dengan dua alasan. Kenapa matahari dan bulan itu dipendamkan ke dalam jahanam? Pertama, karena matahari dan bulan akan menjadi bahan bakar api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatun ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Dalam surah Al-Anbiya 9899 Allah katakan, sungguh kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi umpan-umpan neraka jahanam. Dan matahari dan bulan itu ada yang menyembah. Di zaman Ratu Balqis mereka menyembah matahari dan bulan. Di zaman Nabi Ibrahim juga sebagian kaum Ibrahim menyembah matahari, bulan, bahkan bintang. Sementara Allah katakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguh kalian dan apa yang kalian sembah daripada selain Allah akan menjadi bara api dan umpan neraka jahanam. Ayat ini, kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, tadullu ala anna jami'al ma'budati ma'abidiha finnar, bahwa seluruh sesembahan selain daripada Allah
akan dikumpulkan bersama para penyembahnya di satu neraka. Jadi kalau mereka menyembah sapi, maka akan dikumpulkan satu neraka. Kalau mereka menyembah batu, maka akan dikumpulkan dalam satu neraka. Termasuk juga matahari dan bulan akan dikumpulkan dengan para sesembahannya. Kemudian yang kedua, tentunya untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, dan untuk membuktikan bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan, tidak layak disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala masukkan dan pendamkan matahari dan bulan itu ke dalam jahanam, bahwa keduanya bukan Tuhan. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi pada hari kiamat bintang-bintang, matahari dan bulan itu semua akan dijatuh-jatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang itu dihapuskan cahayanya. Kemudian setelah Allah bercerita tentang soal bintang, maka Allah Subhanahu wa taala mulai bicara soal langit. Allah katakan wa idzas samaa furijat, dan apabila langit mulai terbelah dan terpecah. Terbelah atau terpecahnya langit itu disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Haqqah ayat 16, wan syaqqatis sama fahiya yauma idzin wahiyah, dan terbelahnya langit pada hari itu sehingga langit yang tadinya kokoh menjadi rapuh dan lemah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disebutkan di dalam surah yang lainnya, Allah mengatakan wa idzas samaa'u kushitat, dan tatkala langit dilenyapkan. Sehingga kemudian para ulama ketika berusaha untuk menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, seperti umpamanya surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini artinya terbelahnya langit. Kemudian surah Al-Insyiqaq juga menceritakan terbelahnya langit. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104 juga, bahwa langit itu akan digulung mana? Yauma natwis sama katayyi sijilil kutub. Ingat pada hari kiamat, langit kami akan gulung seperti lembaran-lembaran buku. Makanya Allah juga mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi dan seluruh langit dalam genggamannya pada hari kiamat. Seluruh bumi akan berada dalam genggamannya pada hari kiamat, termasuk juga langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kalau kita gabungkan semua ayat, maka pada hari kiamat berawal daripada infitar. Langit itu akan terbelah, tapi tidak secara keseluruhan. Makanya ada surat namanya surah Al-Infitar. Kemudian setelah infitar terbelah, maka terjadi namanya Al-Insyiqaq. Ada juga surah Al-Insyiqaq dalam Quran, sudah kita bahas. Dan insyiqaq ini lebih dahsyat dibandingkan infitar, karena kalau infitar ini terbelah, tapi kalau insyiqaq ini terbelah secara sempurna. Baru setelah itu langit melemah, sebagaimana surah Al-Haqqah ayat 16 tadi, wan syaqqatis sama
fahiya yauma idin wahiyah. Dan ketika langit terbelah, maka pada hari itu langit menjadi lemah dan rapuh. Karena langit itu kan bangunan. Bangunan ini kalau tiang-tiangnya sudah mulai roboh, maka tentu akan lemah atapnya, pasti akan roboh juga. Pada Allah mengatakan wa bainaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu, maksudnya 7 lapis itu dengan sangat kokoh sekali. Tapi kalau sudah terpecah kemudian terbelah kemudian menjadi lemah, apa yang terjadi? Disinilah terjadi al-kasy yang dikatakan idas samaun kushitat, dan tatkala langit dilenyapkan, berarti terbelah, kemudian terbelah hancur, kemudian lemah, kemudian lenyap. Kemana langit lenyap? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggulungnya tadi. Allah gulung di tangan kanan, dan juga bumi berada di genggamannya. Itulah kondisi langit pada hari kiamat. Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan soal langit, maka Allah beralih kepada kondisi bumi, dimulai daripada gunung-gunungnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idzal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wa idzal jibalu suyir, dan apabila gunung-gunung diperjalankan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud suyirat, diperjalankan di sini artinya diterbang-terbangkan. Tapi ada juga yang mengatakan suyirat di sini maksudnya gunung itu akan berubah menjadi debu dan tanah sudah tidak kokoh lagi. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 88 itu, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap pada tempatnya. Tidak, dia akan berjalan satu masa, akan tercabut dari pasaknya, kemudian akan diterbangkan ke langit, kemudian akan ditubrukkan satu dengan yang lainnya, kemudian hanya sisa debu yang kembali ke bumi. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Dalam surah Toha lebih jelas lagi Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya-tanya soal gunung kepadamu wahai Muhammad pada hari kiamat. Katakan, Tuhanku akan menghancurkan pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Makanya dalam surah Al-Waqiah juga Allah mengatakan ayat ke-5 dan ke-6-nya wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbathan, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia seperti debu-debu yang berterbangan. Sama dengan disebutkan dalam surah Al-Qari'ah juga wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kita perhatikan gabungan ayat-ayat ini, berarti kondisi gunung pada hari kiamat itu, pertama, Allah akan mencabut dari pasaknya. Kemudian setelah itu Allah terbangkan gunung itu ke langit. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala hancur-hancurkan gunung itu di atas langit. Kemudian gunung-gunung yang kokoh itu menjadi debu yang tidak ada bekasnya dan akan kembali ke bumi, sehingga bumi sudah tidak ada lagi gunung dan bukit, semua rata. Kalau sekarang masih ada yang meninggi, ada yang merendah, ada bukit, ada gunung, ada lembah, tapi nanti pada hari kiamat semua rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Ya, ini yang Allah katakan wal ardu
muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan sehampar-hamparnya. Inilah kondisi gunung pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu dihancur leburkan. Tentu bukan hanya gunung-gunung saja yang ada di bumi itu. Di bumi juga ada lautan. Lalu bagaimana nasib lautan pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Tur ayat 6, wal bahril masjur, dan demi lautan yang kelak pada hari kiamat akan dinyalakan. Lautan akan dinyalakan. Karena dalam firman Allah yang lainnya, wa idzal biharu sujjir, apabila lautan itu akan dinyalakan. Kalimat sujjirat ini sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya ukidat. Ukidat itu dinyalakan api. Tapi ada juga yang mengartikan artinya muliat. Maksudnya penuh. Maksud penuh di sini artinya meluap dari lautan ke daratan. Karena dalam ilmu yang sudah kita pahami di sekolah-sekolah kan, bahwa bumi ini lebih banyak lautannya dibandingkan daratannya kan. Jadi kalau dibandingkan persen itu 2,5% atau 2/3%, 2/3 bumi ini kan semua lautan. Jadi daratan itu kan hanya sepertiganya saja. Lah bayangkan 2/3 lautan ini, sementara daratan hanya 3%-nya saja, 30-nya saja. Kemudian lautan ditumpahkan ke daratan, apa tenggelam semuanya itu? Lain kalau umpamanya lautannya sedikit kan itu. Ini lautan lebih luas, 2/3, sementara sepertiganya daratan. Makanya ada sebagian yang mengatakan maksudnya sujjirat di sini artinya muliat, artinya akan diluapkan dari dasar lautan, ditumpahkan ke bumi sehingga bumi penuh dengan lautan. Kemudian ada juga yang mengatakan dan lautan akan mengerti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ukidat fasara naran tadtarimu, lautan akan dinyalakan sehingga menjadi api yang bergejolak. Dalam tafsir yang lain maksudnya zahaba ma'uha falam yabqa fiha qatra. Imam Qatadah mengatakan bahwa lautan akan dikeringkan airnya sehingga tidak tersisa meskipun hanya satu tetes. Dari sini kalau kita kompromikan semua ayat-ayat soal lautan ini, berarti kondisi lautan yang pertama ketika terjadi pada hari kiamat itu, pertama akan diluapkan dulu. Lautan itu akan diluapkan, kemudian meluber, lalu bergabung dengan air-air yang ada di sungai-sungai. Karena bumi sudah tertutup air itu. Jadi di sini akan bercampur antara air asin dan air tawar kan gitu. Karena air lautan asin, air sungai tawar akan bercampur di sini. Kemudian Allah mulai menyalakan api. Bagaimana cara menyalakannya? Allahu a'lam. Tapi begitulah Allah katakan, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, ukidat, maka lautan itu akan dinyalakan. Maka setelah kemudian terbakar seluruh lautan itu, maka akan membakar air sehingga yang tadinya lautan itu menjadi laut api, tiba-tiba kemudian surut dan mengering sehingga tidak ada satu tetes yang tersisa di lautan. Begitulah jamak cara memahami tentang kondisi lautan, karena ada yang mengatakan diluapkan, ada yang mengatakan kemudian dinyalakan dan begitu seterusnya. Ini kondisi lautan. Kalau kondisi darat tentu sudah jelas, Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekali goncangan. Lihat bagaimana Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan.
Tetapi Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada haknya di sini. Ha ini kata ganti, kembali kepada bumi. Jadi ketika kemudian zilzal, gempa itu diidhafahkan kepada bumi, berarti yang gempa itu bukan satu tempat, yang lain tidak. Berarti satu bumi gempa gitu maksudnya. Karena gempanya disandarkan ke bumi. Kalau sekarang ada gempa di Jogja, di Batam belum tentu gempa. Kemudian juga gempa di Lombok, di Batam juga tidak gempa. Tapi nanti pada hari kiamat gempa ini disandarkan ke bumi. Artinya bukan hanya Lombok, bukan hanya Jogja, bukan hanya Indonesia, satu dunia gempa. Lah itulah kondisi kiamat. Lalu bagaimana dengan harta-harta manusia saat kiamat itu? Allah gambarkan wa idal isyaru utilas, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Ini kinayah. Karena orang-orang Arab itu mereka senang dengan unta, dan itulah dunia yang bagi mereka berharga. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idal isyaru utilat, berarti pada hari kiamat itu manusia sudah tidak mengurus harta lagi. Saking ketakutannya. Karena pada hari kiamat itu semua akan hancur. Mungkin hari ini ibu melihat lautan yang sangat indah, membiru dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat, kemana keindahan lautan itu pergi? Tidak akan ada lagi. Hari ini kita melihat ketika purnama-purnamanya di langit, bintang yang bertebaran di atas langit sana. Mungkin indah kita lihat hari ini, tapi hari kiamat, kemana keindahan bintang itu? Sudah nggak ada lagi. Kita lihat gunung-gunung, bangunan bertingkat, hotel-hotel pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit. Nanti pada hari kiamat lo nggak ada, kena gempa semua. Jadi pada hari itu nggak ada lagi peduli orang itu dengan kekayaan. Wa idal isyaru utilas. Itulah kondisi gambaran singkat yang disebutkan dalam surah Al-Mursalat. Baru kemudian beralih setelah terjadi kiamat yang luar biasa, baru beralih kepada hari setelah kiamat. Allah mengatakan di sini wa idar rusulu uqitat, apabila rasul-rasul itu telah ditetapkan waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya setelah kiamat ditetapkan, kemudian dihancurkan alam semesta dengan sehancur-hancurnya. Kemudian manusia mulai beralih dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Mulailah manusia dibangkitkan pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap tulang ekor manusia. Setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Di mana? Di padang mahsyar. Disinilah Allah katakan wa idar rusulu uqitat. Ketika rasul-rasul, nabi-nabi itu sudah ditetapkan waktunya untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas risalah yang disampaikan kepada umatnya. Nanti Nuh alaihi salatu wassalam itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan seluruh umat Nuh dipanggil tuh. Kemudian Allah katakan kepada Nuh, Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umat? Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, sudah ya Rabb, sudah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada umatnya Nuh alaihi salam, betul Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian. Maka umat Nuh mengatakan, tidak ya Rabb, Nuh berdusta, dia tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Nuh, lihat umatmu mengatakan engkau berdusta, engkau belum menyampaikan risalahku. Ada enggak saksi yang mendukungmu bahwa engkau menyampaikan risalahnya? Kata Nuh, ada. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada kita, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau seandainya kalian akan datang kepada setiap umat menjadi saksi mereka? Jadi kita ini akan menjadi saksi kepada semua para nabi.
Jadi ketika Nuh mengisyaratkan itulah saksiku, maksudnya disyaratkan kepada siapa? Umat Nabi, umat Rasul, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, kalian mau bersaksi akan persaksian Nuh bahwa dia telah menyampaikan risalahku kepada umatnya. Maka serentak umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu ya Rabb, Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, bagaimana mungkin kalian bersaksi? Kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Bagaimana kalian tahu Nuh menyampaikan risalah? Kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Namanya saksi itu harus melihat. Kalau tidak melihat, macam mana akan jadi saksi? Tetapi kemudian umat Rasul pada hari kiamat mengatakan, ya Rabb, yang menyampaikan Nuh risalahmu kepada umat itu engkau sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim, makanya adalah surah Nuh. Ya, kami tidak bersaksi, tidak pernah menyaksikan menyampaikan risalah, tapi engkau yang ngasih tahu kepada kami bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya 1000 tahun dikurangi 50 tahun, 950 tahun. Maka Allah katakan, sadaqtum, benar kalian, wa sadaqan Nuh wa kadzaba qaum. Ya, telah benar juga Nuh dan berdusta kaumnya. Kemudian setelah Nuh dipanggil lagi nabi-nabi yang lainnya beserta umatnya. Kemudian ditanya lagi, dan kaumnya mengatakan dusta nabi kami menyampaikan risalah. Kemudian Allah mengatakan, lihat, kaum mengatakan dusta, ada saksi, ada, disyaratkan lagi pada kita. Jadi setiap umat pada hari kiamat itu kita akan jadi saksi di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ketika kita sudah menjadi saksi kepada semua umat, giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada kita. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi bagi umat. Jadi kalau umatnya akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya, tapi Rasul kita akan menjadi saksi bagi kita. Apakah kita ini selama hidup di dunia betul-betul mengikuti syariat Nabi, betul-betul mengikuti sunnah Nabi, betul-betul mengikuti dan tunduk kepada Nabi atau tidak? Nanti Nabi SAW akan melihatnya, dan ini khawatir. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika ada sebuah kaum mereka mengklaim mencintai Nabi SAW, fabtalahumullahu bihadil ayat, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Maksud ayat ini adalah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, bahkan lebih daripada itu, wa yaghfir lakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Alangkah celakanya orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tapi kenyataannya dia tidak pernah melaksanakan sunnah Rasul. Rasul akan menjadi saksi bagi kita, dan ini detik-detik yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa idzar rusulu uqitat. Ingat, apabila Rasul sudah Rasul sudah ditetapkan waktunya untuk berhadap-hadapan dengan umatnya, termasuk Nabi kita Muhammad berhadapan dengan kita. Siapa yang betul-betul menjadi umatnya dan siapa yang hanya pengakuan saja menjadi umatnya. Makanya ketika Nabi SAW menunggu di telaganya, ketika hampir seluruh umatnya minum dari telaganya, tiba-tiba ada satu kelompok yang hendak masuk ke telaganya, diusir para malaikat. Kata Nabi SAW, ummati ummati, ya Rabb, itu umatku. Dan riwayat ashabi ashabi, itu sahabatku, biarkan mereka minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal mereka. Sudah merubah-rubah petunjukmu dan sudah mengambil di luar daripada tuntunan. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dan ulama-ulama akidah, bahwa ada beberapa orang yang tidak mungkin masuk ke telaga Rasul dan tidak akan meminumnya. Pertama, orang yang murtad, dia tidak akan minum dari telaga Rasul, walaupun dia sempat jadi umat Nabi. Tapi karena dia murtad,
maka dia bukan umat Nabi lagi. Yang kedua, munafik. Walaupun lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Makanya orang munafik tidak mungkin meminum dari telaga Nabi. Yang ketiga, para pelaku bid'ah yang mereka jauh dari tuntunan Rasul. Rasul perintahkan ini, kita pula buat itu. Rasul kemudian memerintahkan itu, kita buat pula yang ini. Tidak cocok dengan perintah, malah melanggar perintah dan tidak menjalankan yang diperintahkan. Mereka melakukan bid'ah dan membuat perkara-perkara dalam agama, maka ahli bid'ah tidak akan masuk ke telaga Nabi, karena mereka tidak mencintai Nabi hakikatnya. Kemudian yang keempat, para pelaku dosa besar. Mereka tidak mencintai Nabi. Nabi melarang tidak boleh judi, malah kalian judi. Nabi mengatakan tidak boleh zina, kalian zina. Nabi mengatakan jangan gibah, kalian gibah. Nabi mengatakan kalian jangan namimah, kalian namimah. Orang-orang yang banyak melakukan dosa besar, maka dikhawatirkan tidak meminum telaga Nabi SAW. Wa idar rusulu uqitat liyaumin ujjilan. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab itu bagi orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan sampai hari keputusan, hari yaumul fasl, hari pengadilan. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dan akan diadili Allah seadil-adilnya. Subhanallah, satu per satu manusia akan diadili. Jangan berpikir bagaimana mengadili satu per satu. Satu kota Batam bisa antri, belum lagi satu dunia, belum lagi orang yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Cemana Allah mengadili satu persatu? Innallaha sari'ul hisab. Allah itu sungguh cepat hisabnya. Tidak sampai setengah hari kaum muslimin sudah selesai dihisab. Jadi hari keputusan itu akan ada. Disinilah tersingkap semua kezaliman, semua maksiat yang pernah kita lakukan. Tersingkap banyak aib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia boleh jadi orang bermaksiat itu dia tutup-tutupi aibnya, tapi pada hari kiamat Allah singkap aibnya. Makanya kenapa Rasul sangat mengkhawatirkan orang-orang yang suka menyingkap-nyingkap aib orang, Allah singkap aib dia pada hari kiamat. Rasul mengatakan, "Man kasyafa aurata akhi kasyafallahu auratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menyingkap aurat saudaranya, aib saudaranya, dosa saudaranya, maka akan singkap aib dia pada hari kiamat di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Termasuk orang-orang yang menceritakan aibnya sendiri, Allah sudah tutup baik-baik, dia ceritakan pula aibnya sendiri. Itulah mujahir. Orang mujahir tidak akan dimaafkan, akan dibongkar pada hari kiamat dosa-dosanya. Makanya Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Rasul, siapa mujahir itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang malam hari dia berbuat dosa, kemudian dia tidur, Allah tutupi aibnya, orang nggak tahu. Di pagi hari dia cerita pula dosa malamnya. Dia di siang hari melakukan dosa, Allah tutup tuh aibnya sampai malam. Di malam hari pula cerita dosa siangnya. Orang ini tidak akan diampuni oleh Allah, dibongkar aibnya pada hari kiamat. Termasuk para pengkhianat akan diberikan bendera dan dia mengatakan inilah orang yang berkhianat. Termasuk orang-orang yang sombong di dunia, Allah kecilkan tuh badannya di akhirat. Allah tampakkan bagaimana ketika dulu merasa sombong besar di hadapan manusia, di akhirat Allah kecilkan pula badannya. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalidz dzar fi suratir rijal, kata Rasul. Orang-orang yang sombong itu, maka mereka akan dikecilkan, lihat aibnya ditampakkan. Ya, boleh di dunia Anda besar, tapi di akhirat Anda kecil. Termasuk juga orang-orang yang suka berdusta, yang terus berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai nanti pada hari kiamat dicap di dahinya dia kadzdzab, pendusta. Jadi banyak dosa akan disingkap
dosa-dosanya orang-orang munafik yang di dunia menampakkan keislaman, hatinya menyembunyikan kufuran, semua akan disingkap pada hari itu. Jadi banyak dosa-dosa yang akan disingkap di peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di dunia banyak kantor-kantor pengadilan, tapi belum tentu dapat keadilan. Tapi di akhirat pasti kita akan dapat keadilan yang sesungguhnya, karena Allah yang langsung mengadili satu persatu. Liyaumil fasl, pada hari di mana Allah akan memutuskan perkara hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu apa hari keputusan ini? Tidak perlu dijawab karena ini sudah paham semuanya. Tapi Allah katakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta. Di sini Allah mengulang, nanti kalau ibu baca surah Al-Mursalat itu, Allah mengulang kalimat wailun yauma idzin lil mukadzibin berapa kali? 10 kali. Nanti akan terulang-ulang. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Allah ulang 10 kali. Kenapa? Ada apa diulang-ulang sampai 10 kali? Karena ini bukan kebiasaan Allah mengulang-ulang ayat dalam surat itu. Ada yang terulang-ulang tapi tidak sebanyak ini maksudnya. Bukan kebiasaan Allah mengulang-ulang ayat sampai 10 kali dalam satu surat itu. Menunjukkan ada apa di sini kan? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah telah mengatakan bahwa mengulang-ulang ayat ini berkali-kali karena banyak hal di mana orang-orang musyrik Arab itu terlalu mendustakan agama. Karena mereka saking mendustakannya soal hari kebangkitan, soal ada kehidupan setelah kematian, soal ada keputusan dan juga hisab dan yang lainnya. Makanya Allah ulang-ulang. Karena orang-orang musyrik itu, kata Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, mereka teramat sangat mendustakan hari kebangkitan. Makanya Allah ulang-ulang karena mereka mendustakan. Lah karena saking banyaknya orang-orang musyrik itu mendustakan tentang hari akhir, makanya Allah pun perbanyak kalimat wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta akan hari kehidupan setelah kematian dan balasan setelah kematian manusia. Nah, di antara penjelasan dari para ulama tafsir, berarti kalau kita simpulkan semuanya, oh, hari kiamat itu pasti terjadi. Adapun kejadiannya kapan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa sebelum kiamat itu terjadi dimulai dengan tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat besar. Dimulai dengan munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya atau hancurnya benteng Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian setelah itu muncul dukhan, artinya asap yang pekat yang melekat di langit hitam. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Kemudian muncul binatang yang bisa bicara. Kemudian setelah itu muncul gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa dari Jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman, kemudian dikumpulkan di Syam. Baru terjadi kiamat besar, di mana langit mulainya dipecahkan, kemudian dibelah secara sempurna, kemudian dilenyapkan karena digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bintang dijatuh-jatuhkan, kemudian dipadamkan cahayanya dan membentur satu dengan yang lainnya sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian bumi, di daratan terjadi gempa hebat, di lautan diluapkan, kemudian airnya disatukan, air lautan dengan air sungai, kemudian dinyalakan, kemudian dikeringkan sehingga tidak ada satu tetes lagi air yang ada di bumi. Kemudian gunung dicabut, diterbangkan, dihancurkan di langit, kemudian dikembalikan hanya sisa debu-debunya saja. Kemudian betul-betul dihancur-hancurkan semua alam semesta kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Seperti aras tidak hancur, sorga tidak hancur, ruh juga tidak hancur. Ada makhluk sekitar 7 makhluk yang tidak dihancurkan.
Tetapi semua makhluk Allah katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Sehingga ketika terjadi kehancuran alam semesta selama 40, kata Abu Hurairah, yang tidak tahu apakah 40 tahun kehancuran-hancuran itu, apakah 40 bulan, apakah 40 pekan, wallahu alam, ataukah mungkin 40 hari. Abu Hurairah tidak menyebutkan itu, hanya kalimat 40-nya saja. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan di hadapan makhluk yang sudah hancur lebur itu, dan mengatakan ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang congkak itu. Anal malik, sayalah raja. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu. Anal malik, sayalah raja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan limanil mulkul yaum, kalian sudah tahu ini milik siapa kekuasaan ini semuanya? Tidak ada yang jawab karena semua sudah hancur lebur. Maka Allah jawab sendiri dan mengatakan lillahil wahidil qahhar, semua adalah milik yang satu, yang Maha Esa dan Maha mampu untuk menghakimi segalanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.